Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Para peserta kajian akidah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan pengkajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Insya Allah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid. Satu kitab yang sangat bagus dalam pembahasan akidah, khususnya masalah tauhid yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, yang merupakan kitab dari penjelasan dari sebuah risalah atau sebuah kitab yang berjudul Kitab Tauhid yang ditulis oleh salah seorang ulama besar juga yang sangat terkenal, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau keduanya. Ikhwatal Islam azakumullah, kita sampai pada bab al-khaufu minasyirki. Ya, bab tentang al-khawfu minasyirk, yaitu takut terhadap kesyirikan. Takut terhadap kesyirikan. Ya, jadi di sini disebutkan ya dalam dalam catatan kaki dari kitab ini, nomor satu, asyirku kisman. Kesyirikan itu ada dua jenis. Ya, ini di footnote-nya ini nomor satu, silakan dilihat. Ya, asyirku kisman. Kesyirikan itu ada dua jenis. Al-awwal asyirkul akbar, bahwa an yaj'alul insanu lillahi niddan fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa au asma'ihi wa sifatihi. Syirik besar adalah yaitu syirik yang mana seseorang menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, ya, atau sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam perbuatan-perbuatan Allah, dalam beribadah kepada Allah, atau pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia syirik akbar itulah satu kesyirikan yang mana seorang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah itu dalam perbuatan-perbuatan Allah. Artinya ada yang eh, berbuat sama dengan Allah, ada yang mesti disembah selain Allah, ada yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik akbar, syirik besar. Ya, tentang pembagian ini silahkan lihat dalam kitab Ma'arijul Qabul, begitu juga dalam kitab Fatawa Al-Lajna Daimah. Ya, jadi ini ada dasarnya ya, pembagian syirik besar ini bukan cuma sekedar di disebutkan begitu saja, tetapi para ulama banyak memberikan definisi atau memberikan pembagian tentang syirik itu terbagi menjadi dua. Ya, di sini disebutkan oleh As-Sa'di, ya, Al-Imam As-Sa'di, ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah, dalam kitab Al-Qaulus Sadid, dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid halaman 24, ya, Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid halaman 24 tentang apa itu syirik besar.
huwa an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah aw yakhafuhu aw yarjuhu aw yuhibbuhu kama kahubbillah aw yusrifu lahu ya aw yusarrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah. Ya. Jadi Syekh As-Sa'di ya salah seorang ulama besar ya yang tidak lagi diragukan tentang keilmuan dan ketakwaan beliau, dalam kitabnya beliau mengatakan syirik akbar itu, syirik besar itu adalah menjadikan bagi Allah tandingan, ya, ya du'u kama atau sembahan selain Allah, ya du'uhu dia berdoa kepadanya, ya kepada sembahan selain Allah sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Dia takut kepada selain Allah sebagaimana dia takut kepada Allah. Ya, dia pun mengharap kepadanya sebagaimana dia mengharap kepada Allah, atau dia mencintainya, mencintai tandingan Allah itu sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau syirik besar itu juga jika seseorang itu melakukan apa namanya? Memalingkan salah satu ibadah, ya, atau mempersembahkan salah satu ibadah dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada seseorang, ya kalau ada perbuatan yang mana perbuatan itu menyembah atau berdoa selain kepada Allah, maka itu dinamakan syirik besar. Atau dia mengharap, ya, selain kepada Allah, dengan mana harapan itu tidak bisa dilakukan, hanya Allah saja yang bisa melakukannya, maka ini juga dikatakan sebagai perbuatan syirik besar. Atau memalingkan salah satu jenis ibadah, apakah sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, ya, kemudian ditujukan selain kepada Allah, ya, sembahan-sembahan selain kepada Allah, maka itu juga dikatakan sebagai syirik besar. Ya, kemudian yang kedua, jenis syirik yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil. Ya. Apa definisi syirik kecil? Ya, asyirkul asghar wa huwa ma atta bin nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Jadi definisi syirik kecil adalah apa syirik yang tertera dalam nas-nas Al-Quran ataupun As-Sunnah bahwasanya perbuatan itu adalah kesyirikan, tetapi tidak sampai pada derajat syirik akbar. Ya, tetapi tidak sampai pada apa namanya derajat kedudukan syirik akbar. Dia tertera dalam Al-Quran ataupun Sunnah, artinya disebutkan bahwa ini adalah perbuatan kesyirikan, tetapi eh, masih dianggap syirik kecil karena tidak sampai kepada syirik besar. Syirik besar tadi itu ya definisinya tadi yang saya sudah baca, yang sudah saya bacakan, saya jelaskan tadi itulah syirik besar. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, apa contohnya syirik kecil? Ya, di sini As-Sa'di mengatakan dalam kitabnya lagi, yaitu Al-Qaulus Sadid halaman 24, lanjutan dari penjelasan beliau. Apa itu syirik kecil? Fahuwa jami'ul aqwal wal af'al allati yatawassalu biha ila syirk, ya allati yatawassalu biha ila syirki kal ghuluwi fil makhluq alladhi yablughu rutbatal ibadah kal halfi billah, ya, wa yasiru riya wa nahwu dzalik. Ya. Jadi Syekh As-Sa'di mengatakan dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid halaman 24, jadi syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang dijadikan, ya, yang dijadikan sebagai sarana, ya, atau wasilah yang dengannya itu sampai kepada kesyirikan. Ya, artinya perkataan itu sebab perkataan itu maka sampai kepada kesyirikan. Ya, artinya kesyirikan syirik kecil. Ya, kal ghulu fil makhluk, ya, seperti berlebih-lebihan, ya, apa namanya berlebih-lebihan terhadap manusia atau terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga yablugh rubatal ibadah, ya, sampai sampai kepada tingkatan ibadah, seperti misalnya
eh, eh, apa namanya, bersumpah selain kepada Allah, maksudnya demi fulan, ya, demi fulan dan fulan misalnya, itu bersumpah itu kan hanya yang diperbolehkan, kita hanya bersumpah kepada Allah saja, demi Allah, ya, demi Ar-Rahman. Tidak boleh kita bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita bersumpah kepada makhluknya. Ya, misalnya demi jin misalnya, atau demi syaitan, nauzubillah misalnya, atau demi bapakku, demi ibuku, itu tidak diperbolehkan. Jadi sumpah itu hanya eh, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya demi Allah, ya, atau demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim dan seterusnya. Begitu juga ria yang, ya, ria yang kecil, ya, ria yang kecil itu juga dinamakan syirik, meskipun dia hanya syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, yaitu terkait tentang apa namanya, syirik kecil. Ya, di sini disebutkan dalam kitab Fatwa Lajnah Daimah, yaitu kumpulan fatwa para ulama-ulama Saudi Arabia, menyebutkan syirik kecil adalah kullu ma naha anhu syar'u mimma huwa jari'atun ilal akbar. Ya, semua apa yang dilarang dalam syariat yang merupakan wasilah, ya, atau yang menyebabkan bisa sampai kepada syirik besar. Wa wasilatul lil wuqu' fihi, dan uh, dia merupakan wasilah sehingga terjatuh kepada syirik akbar. Wajah bin nusus asmiyatu syirkan, dan tertera dalam nas-nas syariat Al-Quran ataupun hadis tentang bahwasanya perbuatan itu dikatakan kesyirikan. Artinya Allah atau Nabi mengatakan perbuatan itu syirik, yang dilarang dalam syariat itu syirik, tetapi dia masih digolongkan syirik kecil karena dia hanya sebagai wasilah terjatuhnya seorang kepada syirik akbar. Ikhwatal Islam azakumullah, ya, itu terkait tentang pembagian syirik ada dua, ya, ini pembagian para ulama, ya, bukan cuma satu dua ulama yang membagi, tapi sudah banyak ulama yang membagi bahwasanya syirik itu ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ini yang perlu kita ketahui. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab ini. Jadi dalam bab ini, ikhwatul Islam azakumullah, ya, uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mencantumkan beberapa ayat, ya, begitu juga nanti hadisnya. Begitulah manhaj beliau, metode beliau dalam apa namanya, dalam kitab beliau ini, kitab Tauhid ini, beliau sebutkan dulu apa namanya, satu bab, satu permasalahan, lalu beliau mendatangkan atau mencantumkan beberapa dalil. Yang pertama adalah dalil Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan dalil hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam bab ini tentang takut terhadap kesyirikan, beliau mengangkat satu ayat dalam surah An-Nisa ayat 116 yang merupakan dasar bahwasanya kesyirikan itu harus kita takuti. Artinya harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Ini yang harus kita hindari sejauh-jauhnya. Yang harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya, yaitu kesyirikan. Beliau berdalil yaitu pada surah An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa yang melakukan kesyirikan. Artinya kalau dia meninggal dunia, seseorang meninggal dunia dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka Allah tidak akan ampunkan dosa-dosa kesyirikannya itu. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa selain kesyirikan, ya, bagi siapa yang dia kehendaki. Ikhwatal Islam azakumullah. Itu satu dalil yang beliau tuliskan dalam bab ini, dalam pembahasan ini tentang takut terhadap kesyirikan.
Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sudah ada dua bab yang kami jelaskan. Ya, jadi bab yang ketiga ini ada korelasinya ya, ada hubungannya dengan dua bab sebelumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya ini. Ya, yaitu apa? Hubungan antara pembahasan ini dengan dua pembahasan sebelumnya. Ya, apa hubungannya? Baik. Beliau mengatakan fil babil awal dzakara muallif rahimahullah taala tahqiq at-tauhid. Wa fil babil tsani dzakara anna man haqqaqa at-tauhid dakhala jannata bighairi hisabin wala adab. Wa sallasa bihadzal bab rahimahullah taala li anna al-insan yara anna qad haqqaqa at-tauhid wa huwa lam yuhaqqiqhu. Ya, ini. Ini jadi ada hubungannya ya. Jadi pembahasan ini atau bab ini ada hubungannya dengan dua pembahasan sebelumnya. Kata Syekh Utsaimin, ya pada bab pertama, ya pada bab pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, yaitu em, mencantumkan bab yang berbunyi tahqiqut tauhid, yaitu apa? Yaitu merealisasikan tauhid. Ya, apa urgensi realisasi tauhid, ya, atau kepentingnya atau perintah untuk merealisasikan tauhid itu di bab pertama. Adapun di bab yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya siapa yang merealisasikan tauhid, siapa yang mewujudkan tauhid sebenar-benarnya, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang sekarang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan satu pembahasan yaitu al-khawfu minasyirki, yaitu takutnya terhadap kesyirikan, yaitu takut terhadap kesyirikan. Kenapa? Bi'annal insan yara anna qad haqqaqa tauhid wa lam yuhaqqiqhu. Karena boleh jadi ada seseorang yang menganggap dirinya sudah yang menjalankan tauhid sebenar-benarnya, merealisasikan tauhid sesungguh-sungguhnya, padahal dia belum merealisasikan tauhid. Ya, ini kenapa perlunya bab ketiga ini dicantumkan tentang masalah ini, takutnya terhadap kesyirikan atau rasa takut terhadap kesyirikan. Jangan sampai ada di antara kita atau kaum muslimin yang sudah mengaku-ngaku dia sudah menjalankan tauhid sebenar-benarnya, sudah mengaku-mengaku telah menerapkan tauhid sebenar-benarnya, tapi pada hakikatnya dia belum menunaikan hak-hak tauhid itu. Dia belum menjalankan hak-hak tauhid itu. Makanya perlu lagi dipertegas dengan bab ini agar kita lebih waspada lagi, lebih kita berhati-hati lagi, lebih untuk mengintrospeksi diri kita, apakah betul kita sudah merealisasikan tauhid sebenar-benarnya atau barangkali belum sempurna atau barangkali belum tercapai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Walihada qala ba'dus salaf ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatahu alal ikhlas. Oleh karena itulah sebagian para ulama salafus saleh terdahulu, semoga Allah merahmati mereka, ada yang mengatakan ya bahwasanya ya em, saya sangat berat sekali ya, tidak ada satu perbuatan pun yang sangat berat sekali ya, yang lebih berat daripada saya mengikhlaskan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengikhlaskan diri kita dalam beribadah kepada Allah itu bukan perkara yang gampang. Ya, itu perkara yang sangat-sangat membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Sebagaimana dikatakan oleh ulama as-salafus saleh. Kenapa demikian? Mereka mengatakan bahwasanya bermujahadah artinya menundukkan diri ini agar ikhlas kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan itu membutuhkan perjuangan yang sangat besar, pengorbanan yang sangat besar, ya. Wa dzalika anna nafsa muta'alliqatun bidunya turidu huzuzaha min malin aw jahin aw ri'asatin. Karena begitulah tabiat kita punya hawa nafsu ini yang cenderung kepada keduniaan. Ya, hawa nafsu kita ini ya tergantung kepada perkara-perkara dunia yang menginginkan, nafsu ini menginginkan apa namanya,
kesenangan-kesenangan dunia berupa harta, pangkat, jabatan, kedudukan dan seterusnya. Itulah sehingga kenapa para ulama salafus saleh mengatakan saya sangat membutuhkan perjuangan yang sangat besar untuk bagaimana bisa menundukkan saya punya nafsu ini agar bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi nafsu ini tergantung dia terikat dengan dunia ya sehingga dia pun menginginkan namanya kesenangan-kesenangan dunia berupa harta, kemudian kedudukan, kekuasaan dan seterusnya. Ya. Waqad turidu bi amalil akhirati ad-dunya. Ya, bahkan terkadang ya amalan akhirat yang dikerjakan itu tujuannya adalah untuk dunia. Nauzubillah min dzalik. Dan inilah yang apa namanya yang mengurangi keikhlasan, bahkan yang bisa menghilangkan keikhlasan. Karena apa? Karena amalan akhirat yang dikerjakan tujuannya adalah ya terkadang tujuannya adalah untuk dunia, untuk mendapatkan kepentingan dunia. Ya. Wa qalla man yakunu gharaduhu al-akhirah fi kulli amal. Sangat sedikit orang yang tujuannya akhirat pada setiap amalnya. Ya sangat sedikit ya artinya dia beramal akhirat tapi tujuannya adalah dunia sangat sedikit saja sangat sedikit orang yang betul-betul semua amalan yang dia lakukan itu adalah betul-betul murni akhirat itu sangat sedikit kita jumpai dari orang-orang tersebut oleh karena itulah sehingga para ulama salafus saleh mengatakan sangat berat sekali ya bagi saya untuk bagaimana memerangi saya punya jiwa, memerangi saya punya nafsu agar nafsu itu bisa tunduk untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, yaitu membersihkan dari segala bentuk-bentuk kepentingan-kepentingan kepada urusan-urusan atau kesenangan-kesenangan dunia. Itu ya, ikhwat Islam, ya sebabnya kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan bab ini yaitu takut terhadap kesyirikan itu tadi ya jangan sampai kita sudah mengaku-mengaku mentauhidkan Allah mewujudkan tauhid yang sesungguhnya padahal di mata Allah atau di hadapan Allah itu tidak belum sempurna atau belum kita lakukan secara sebaik-baiknya ya baik kita lanjutkan ya di sini dalam ayat ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi selama-lamanya Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan. Itu maksudnya kalau seseorang itu meninggal dunia dan dia belum meninggalkan kesyirikan atau belum bertobat daripada kesyirikan lalu dia meninggal dunia, maka Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosanya, dosa-dosa kesyirikan itu selama-lamanya. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah satu bentuk ya jinayah atau kejahatan terhadap hak Allah yang khusus terhadap haknya Allah yang khusus yaitu apa haknya yang khusus tauhid. Jadi Allah itu memiliki hak yang khusus yaitu tauhid. Jadi kalau orang berbuat kesyirikan berarti itu kan syirik kan lawannya tauhid. Ya, kesyirikan itu lawannya tauhid. Berarti kalau ada orang yang mensyirikatkan Allah, yang menyekutukan Allah, berarti dia telah melakukan kejahatan terhadap haknya Allah yang khusus yaitu tauhid. Oleh karena itulah karena kejahatan terhadap dia telah melakukan kejahatan terhadap haknya Allah yang khusus, maka wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ya, kecuali kalau dia bertobat. Ya, kecuali dia bertobat sebelum meninggal dunia dia bertobat, ya dia tinggalkan kesyirikannya, ya dan dia kembali kepada Allah dan dia mentaatkan Allah, maka tentu Allah terima tobatnya. Tetapi kalau dia meninggal dunia masih berbuat kesyirikan dan tidak sempat bertobat, maka Allah tidak akan ampunkan dosa-dosa kesyirikan itu. Apa dalilnya? Dalilnya tadi ini yang saya bacakan tadi surah An-Nisa ayat 116. Itu dalilnya ya. Pada bertanya mana dalilnya Ustaz? Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan kesyirikan. Ini dalilnya surah At-Taubah An-Nisa ayat 16, 116. Ya surah An-Nisa ayat 116. Ya. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang bukan daripada kesyirikan seperti perzinahan, pencurian, ya dan yang semisalnya, ya itu
terkadang seseorang itu ya memiliki apa namanya bagian dirinya daripada syahwat terhadap eh, zina tersebut. Ya, ada syahwat terhadap barang tersebut. Ya, artinya ada bagiannya di situ. Karena apa? Ya, karena begitulah manusia ada namanya kecenderungan, ya, kecenderungan untuk melakukan syahwat tersebut, ya. Syahwat terhadap perzinahan atau syahwat terhadap pencurian. Ya, artinya ada bagiannya. Ya, ada bagiannya di situ. Tapi kalau syirikan tidak ada bagiannya karena itu menyangkut haknya Allah. Ya, karena itu menyangkut haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ tidak ada sedikit pun bagian daripada hawa nafsu kita untuk artinya untuk melakukan kejahatan terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya karena tidak ada hak syahwatnya di situ yang dia ingin dapatkan daripada syahwat tersebut, ya, eh, dalam kesyirikan itu, maka kesyirikan itu dikatakan kezoliman, ya, dikatakan kezoliman. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Luqman ayat 13, Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itulah kezoliman yang sangat besar. Karena kenapa dikatakan kezoliman yang sangat besar? Karena syirik itu melakukan kejahatan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala yang paling khusus. Ya, adapun zina itu kan kejahatan juga, ya. Tapi kejahatannya terhadap haknya manusia, kan? Iya. Begitu juga dengan pencurian. Itu juga kejahatan juga itu. Ya, kezoliman juga. Itu menzolimi orang lain, mengambil hak orang. Tapi beda dengan kesyirikan. Kesyirikan itu menzolimi haknya Allah itu sebenarnya. Berbuat jahat terhadap haknya Allah. Jadi beda. Haknya Allah dengan hak manusia itu beda. Oleh karena itu, sehingga kesyirikan atau perbuatan zina, mencuri dan yang semisal itu tidak dikatakan kesyirikan, tidak dikatakan bentuk kesyirikan. Dia hanya dikatakan bentuk apa namanya bentuk kemaksiatan, ya, kemaksiatan. Meskipun barangkali secara umum, ya, secara umum dia adalah kesyirikan juga, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tetapi secara khusus dia adalah kemaksiatan. Tapi kalau kesyirikan itu sudah pasti syirik. Ya, kalau kesyirikan itu sudah pasti kesyirikan, dan dia dikatakan zolim, bahkan zolim yang sangat besar karena berbuat jahat terhadap hak Allah, karena telah melakukan kezoliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia harus mentauhidkan Allah Subhanahu, makhluknya hanya harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikatkannya dengan sesuatu apapun. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian pertanyaan di sini. Halil murad bisyirki huna al-akbar am mutlaqu syirk? Apakah di dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa orang yang melakukan kesyirikan? Apakah yang dimaksud kesyirikan adalah syirik besar atau syirik secara umum? Artinya apakah juga masuk syirik kecil atau hanya syirik besar saja? Itu yang dimaksud. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan, ya, kesyirikan dalam ayat itu bersifat umum, bersifat mutlak, yaitu semua bentuk kesyirikan, apakah syirik besar atau syirik kecil. Ya, artinya Allah tidak akan mengampunkan dosa semua jenis kesyirikan, jenis syirik besar ataupun syirik kecil. Ya, syirik kecil tadi sudah saya jelaskan, ya, tentang pengertiannya itu, ya. Bahkan tetapi tetap juga di sini disebutkan dalam kitab ini, ya, seperti apa syirik kecil itu? Kal halfi bi ghairillah fa innallaha la yaghfiruhu, seperti orang yang bersumpah selain kepada Allah, maksudnya demi nabi, ya, demi fulan, ya, demi misalnya demi jin misalnya, maka ini dia adalah perbuatan kesyirikan meskipun dikatakan syirik kecil, ya, tetapi dia masuk dalam ayat tadi itu, ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa segala bentuk dosa yang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersifat umum, termasuk juga masuk ke syirik kecil seperti yang bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, adapun dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang atau manusia seperti mencuri, minum khamar, berzina, maka itu
di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika dia meninggal dunia lalu dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasibnya ini kelak nanti pada hari kiamat di bawah kehendak Allah. Ya, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala langsung mengampunkannya lalu langsung memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh jadi, ya. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi Allah langsung memaafkannya meskipun dia memiliki dosa yang besar selama dia ada keimanan dalam dirinya, selama ada tauhid dalam dirinya, namun karena dia berbuat dosa besar, ya boleh jadi Allah dengan rahmah dan rahimnya, boleh jadi Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Tetapi boleh jadi juga Allah Subhanahu wa taala siksa dulu dia karena sesuai dengan dosa besar yang lakukan, lalu setelah itu setelah Allah balas dengan apa namanya dengan siksaan atas dosa-dosa besar yang lakukan selama di dunia, lalu nanti kelak Allah pasti masukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena masih ada iman. Intinya masih ada iman dalam dirinya, intinya masih ada kalimat tauhid dalam dirinya. Meskipun barangkali dia banyak berbuat dosa-dosa besar yang dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah siapa yang meninggal dunia dan telah melakukan dosa-dosa besar, ya, telah melakukan dosa-dosa besar, ya, namun dia tidak sempat bertobat lalu dia meninggal dunia, maka ya, maka dia kelak nanti di hadapan Allah itu maka Allah ada dua pilihan bagi Allah, ya, yaitu Allah SWT ada dua kehendak bagi Allah. Bisa saja Allah SWT langsung masukkan ke dalam surga karena dia masih ada keimanan dalam dirinya, atau Allah SWT azab dulu dia di dunia ini sesuai dengan dosa yang dilakukan, ya, lalu setelah bersih baru Allah SWT masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, yaitu terkait ya tentang apa maksud dalam ayat itu, ya, dalam ayat itu apakah syirik besar ataupun syirik kecil yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkannya. Intinya adalah terlepas daripada adanya perbedaan pendapat para ulama, ada mengatakan ada hal itu hanya pada syirik besar saja yang Allah tidak akan ampunkan. Ada yang mengatakan itu berlaku juga kepada syirik kecil, tetapi pada prinsipnya kita sebagai seorang muslim, maka kita harus menghindari namanya segala bentuk kesyirikan. Ya, maka kita harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Apakah syirik kecil ataupun syirik besar, maka harus kita tinggalkan karena kedua-duanya itu adalah perbuatan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakullah, itu terkait daripada penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Namun Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa selain kepada kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Itu tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Seandainya seorang itu meninggal dunia dengan membawa dosa-dosa besar, misalnya banyak dosa besar yang dilakukan ataupun satu dosa besar yang dilakukan, namun dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggal dunia maka nasib nanti pada hari akhirat dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah dia langsung Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga karena masih ada keimanan dalam dirinya, atau Allah Subhanahu wa taala masukkan dulu ke dalam neraka lalu dia disiksa sesuai dengan sekadar sebesar dosa yang dilakukan, dosa besar yang dilakukan, ya, lalu setelah itu ujungnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena masih ada dalam dirinya yaitu kalimat iman atau kalimat la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, azakumullah, yaitu terkait tentang apa namanya eh, ayat yang pertama, ya. Di sini masih ada lagi ayat yang kedua, kemudian juga ada apa namanya ada hadis juga, ya, ada juga masih ada satu ayat lagi yaitu dalam surah Ibrahim ayat ke-35. Ya, tapi kami kasih waktu ya karena sekitar sekarang sisa 20 menit, ya, yang mau bertanya kasih waktu, ya.
Sekarang sisa 20 menit. Silakan kalau Anda bertanya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit ya. Baik, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan lagi satu dalil dari Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 35. Sebagaimana perkataan Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Allah hikayatkan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya Nabi Ibrahim mengatakan wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, ya Allah, ya Allah ceritakan ini perkataan Khalil Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ya, coba ini ya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim begitu takutnya terhadap kesyirikan sampai beliau berdoa kepada Allah dan untuk dirinya dan untuk segala keturunannya agar terhindar dari bentuk kesyirikan, agar untuk tidak menyembah berhala-berhala. Ya, karena itu tadi, karena konsekuensinya begitu berat, Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa kita jika kita meninggal dunia dan tidak sempat bertobat seandainya kita berbuat kesyirikan. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itulah sehingga Nabi Ibrahim itu berdoa, semoga dirinya dan anak-anaknya dan keturunannya itu terhindar daripada penyembahan kepada berhala. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya. Jadi di sini disebutkan ya eh, bahwasanya wadzalika lil ayat allati dallat ala da'wati linnas min dzurriyyatihi. Ya jadi benar Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan dirinya dan juga mendoakan eh, kepada keturunannya, mendoakan kepada keturunannya. Ya, hanya saja apa yang terjadi, hikmah Allah tentunya bahwasanya doa beliau tidak diistijabah ya bagi sebagian daripada keturunannya. Artinya ada keturunan daripada Ibrahim, ya keturunan daripada Nabi Ibrahim itu yang tidak artinya tidak memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu. Ya artinya ada maksudnya keturunan yang sangat jauh dia, bukan bukan langsung anaknya langsung. Ya karena keturunannya Ibrahim ini kan Nabi Ismail dan Nabi Ishak kan, itu tentu mentauhidkan Allah. Tapi keturunan-keturunan Nabi Ishak, Nabi Ismail dan seterusnya sampai itu boleh jadi ada di antara mereka ya. Cuma tidak tahu siapa ada di antara mereka ya yang mereka belum lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa, wa taala. Ya sebagaimana juga ya Nabi juga pernah berdoa ya kepada Allah agar umatnya ini ya tidak saling apa namanya tidak saling berperang di antara umatnya. Ya, tapi apa yang terjadi ada saja umat Nabi itu yang berperang di antara mereka. Ya, jadi ada juga doa para nabi yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Jadi itu intinya. Intinya adalah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dirinya dan keturunannya itu terhindar daripada penyembahan-penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, di sini Allah mengatakan wajidubni. Ya, Allah tidak mengatakan Nabi Ibrahim tidak mengatakan wa abi idni. Itu beda ya. Antara wajidubni wa abidni itu beda. Pemakaian diksi katanya secara zahirnya itu sama, tapi pada hakikatnya berbeda. Jadi kata-kata wajidubni itu betul-betul artinya jauhkanlah aku ya Allah sejauh-jauhnya daripada
penyembahan-penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya wajinubni. Tapi kalau cuma wa abid itu boleh jadi Allah jauhkan tapi tidak sejauh-jauhnya. Itulah perbedaannya antara wajinubni wa abidni. Oleh karena itulah sehingga Nabi Ibrahim menggunakan kalimat wajinubni, yaitu jauhkanlah aku sejauh-jauhnya dari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, lihat bagaimana Nabi Ibrahim sangat takut kepada kesyirikan terhadap dirinya dan terhadap terhadap keturunannya, sehingga dia berdoa kepada Allah agar terhindar dari diri dan keluarganya daripada bentuk kesyirikan. Pada Nabi Ibrahim adalah dia Khalil Rahman. Khalil Rahman artinya kekasih Allah, pilihan Allah. Dia imamnya para para nabi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia pemimpinnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki rasa takut sebagaimana Nabi Ibrahim takut terhadap kesyirikan, terhadap diri kita dan terhadap anak-anak kita, keturunan kita? Ya, namun apa yang terjadi? Ya, kita ya fala ta'man asyirk, fala ta'man an-nifaq. Ya, karena tidak ada yang merasa aman daripada kesyirikan dan tidak ada yang merasa aman daripada kemunafikan, ya kecuali hanyalah orang yang munafik saja. Nah, jadi orang munafik itu dia orang yang merasa aman daripada kesyirikan. Dia menganggap dirinya itu tidak melakukan kesyirikan, padahal sebenarnya dia telah melakukan kesyirikan. Ya, orang munafik itu dia menganggap dirinya tidak berbuat munafik, padahal sebenarnya dia adalah melakukan kemunafikan. Ya, karena apa? Karena dalam dirinya tidak ada keimanan. Ya beda kita, ya kalau kita orang-orang yang beriman, bukan orang-orang munafik, maka kita pun sangat takut terhadap kesyirikan. Sangat takut kita terjatuh kepada kesyirikan. Sangat takut kita terjatuh kepada kemunafikan. Jadi di sini disebutkan wala yakhafun nifaqa illa mu'min. Tidak ada yang takut kepada kenifakan kecuali orang yang beriman. Jadi jika kita merasa takut terhadap kemunafikan, terhadap kesyirikan, maka kita adalah orang yang beriman. Tapi kalau kita merasa aman-aman saja daripada, artinya kita tidak merasa takut terhadap kesyirikan atau kenifakan, ya kita anggap biasa saja itu, maka itu ciri-ciri kita adalah orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Di sini oleh karena itu Ibnu Abi Malika mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Saya mendapati 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu mereka takut ya terhadap kenikmatan yang menimpa dirinya. Bayangkan, ini sahabat Nabi loh, orang yang dekat bersama Nabi, orang yang Allah jamin masuk surga, ya. Allah jamin mereka masuk surga, ya. Namun toh 30 orang sahabat ini mereka semuanya takut jika kemunafikan itu terjadi pada dirinya. Jika kemunafikan itu ada pada dirinya. Ini kuat Islam azakullah. Bagaimana lihat keimanan para sahabat. Berarti mereka adalah orang-orang yang sangat beriman. Orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi sekali. Yang besar sekali keimanannya. Karena apa? Karena mereka takut jangan sampai ada kemunafikan atau kesyirikan yang ada pada dirinya. Ikhwatal Islam azakullah. Lihat bagaimana Umar bin Khattab ya, khalifah yang kedua, yang tidak lagi diragukan tentang ketakwaannya, tentang kedekatannya kepada Allah, tentang pengorbanannya terhadap Islam dan seterusnya. Apa dia mengatakan? Ya, dia mengatakan kepada Huzaifah ya, Ibnul Yaman inilah seorang sahabat Nabi yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Umar berkata kepada Huzaifah, ya, apakah hal samania laka Rasulullah, apakah Nabi Muhammad SAW ya menyampaikan kepada kamu bahwasanya aku termasuk orang yang bagian dari orang-orang yang munafik? Ya, jadi Hudzaifah ibnu Yaman ini menyimpan menuliskan nama-nama orang munafik dari penyampaian dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Umar mengatakan, apakah ada daftar orang-orang munafik namaku di dalam situ? Ya, bayangkan. Tentu jawabannya tidak ada. Ya, artinya di sini yang menjadi pelajaran adalah Umar itu sangat takut jangan sampai ada namanya dalam daftar orang-orang munafik.
ya sebagaimana yang dia tanyakan kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya, tentu jawabannya tentu tidak ada. Tidak mungkin terjadi karena Umar adalah seorang sahabat Nabi, ya orang yang paling dekat dengan Nabi selain Abu Bakar. Oleh karena itu, tapi meskipun demikian, beliau sangat hati-hati, waspada, ya introspeksi diri jangan sampai dia tergolong dari orang-orang yang munafik. Jadi sekali lagi, buat Islam, kita membaca sirah para sahabat Nabi ini, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana rasa takut mereka, adalah menjadi pelajaran bagi kita, menjadi ibroh, renungan bagi kita, nasihat bagi kita. Apakah juga kita bisa mengikuti mereka, memiliki sifat rasa takut terhadap kemunafikan yang ada dalam diri kita seandainya ada. Begitu. Ini yang menjadi pelajaran ikhwat Islam. A'azakumullah. Ya, ya. Jadi sekali lagi, ya, sekali lagi ikhwat Islam, a'azakumullah. Ya, jadikanlah ini kisah tentang bagaimana Umar memiliki rasa takut, bagaimana 30 sahabat Nabi, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Abi Malikah, yaitu salah seorang tabiin besar yang mengatakan bahwasanya 30 sahabat Nabi itu sangat takut jangan sampai ada kenifakan, sifat munafik ada pada dalam dirinya. Oleh karena itulah ikhwatul Islam azakumullah, ya, apa namanya, marilah kita untuk introspeksi diri kita, ya, mesti kita waspada, jangan sampai kita terjerumus dalam kemunafikan atau dalam kesyirikan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, eh, ya, jadi sekali lagi, ya, eh, di sini masih ada ya beberapa hadis, ya, karena waktu yang terbatas ini, ya, kami tidak bisa, eh, tapi tidak mengapa saya sebutkan lagi satu hadisnya, ya, satu hadis lagi, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Rasuila anhu faqala ar-riya. Ya, sesuatu yang sangat saya takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ya, jadi Nabi pernah bersabda, sesuatu yang paling saya takutkan, ya, yang menimpa atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Dia mengatakan ar-riya. Ya, jadi riya itu dikatakan syirik kecil. Inilah ria adalah sesuatu yang Nabi sangat takutkan yang menimpa kaum muslimin. Itu dia. Ria itu adalah ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar, ya. Ketika dia ingin melakukan amal ibadah seperti sholat, dia ingin dilihat sholatnya seperti sholat seperti khusyuk misalnya, suaranya bagus, ingin didengar, suaranya bagus, itu namanya ria, ya, ria. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya, sekali lagi, ya, jadi sekali lagi di sini kita harus berhati-hati ya. Jadi ria ini juga adalah bentuk kesyirikan, meskipun syirik kecil, ya, tetapi kita harus hindari karena akan mengarah nanti kepada kesyirikan yang besar jika kita biarkan begitu saja. Sekali lagi, ria juga ini menghapuskan amalan yang kita kerjakan. Jadi amal soleh yang kita kerjakan, lalu di situ ada ria, maka amal soleh itu tidak dianggap oleh Allah. Artinya dibatalkan, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dia mendapatkan dosa. Karena apa? Karena niatnya beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya adalah untuk dipuji oleh manusia, untuk mendapatkan sanjungan oleh manusia. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, itu terkait tentang masalah ria. Kemudian ria ini terbagi menjadi dua. Ya, ada ria yang eh, ya ria yang membatalkan amal ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ria yang ada pada awal ibadah. Artinya dia ingin melakukan satu ibadah tujuannya bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan pujian, untuk
untuk mendapatkan pujian daripada manusia, maka amalannya itu langsung tertolak. Langsung tertolak. Karena apa? Karena dia melakukan ibadah bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Yang kedua, ada juga ria yang datangnya di saat orang sedang beribadah. Awalnya dia beribadah tidak ada ria, tidak ada tujuannya untuk ria, untuk beribadah, tapi di tengah-tengah amalan yang dikerjakan itu timbul ria. Timbul ria. Maka di sini ikhwatal Islam azakumullah, ya, ada dua keadaan. Jika dia mampu untuk menepis itu ria, ya dia kalahkan itu godaan ria itu, ya akhirnya maka ini sholatnya tetap sah, ibadahnya tetap sah, tetap bernilai pahala karena dia mampu untuk apa namanya menjauhkan ria yang datang ketika dia sedang melaksanakan sholat karena dia bisa membentengi dirinya. Yang kedua, ya apa namanya seseorang itu eh, dia tidak ya yang kedua maaf ya, itu yang pertama ya, yang pertama itu ya dia bisa melawan itu ria, ya sehingga dia bisa tinggalkan itu ria ketika datang, ya maka itu pun karena ini sama dengan jihad ya, sama dengan dia berjihad ya, ketika misalnya ada timbul perasaan ria dalam dirinya ketika dia sedang beribadah, maka dia berupaya untuk menjauhkan daripada ria, maka ini ibadahnya tidak rusak ya. Namun jika dia tidak melawan itu ria, artinya tidak berusaha untuk meninggalkannya, terus dia ikuti itu, akhirnya dia merasa enak dalam perbuatan riaknya itu, maka tentu amalannya pun sudah terhapus. Ya, seperti misalnya dia karena ingin dipuji sehingga dia memperlama berdirinya dalam sholat, memperlama rukunya dan seterusnya. Maka jika dia tidak melawan itu ria itu, maka konsekuensinya pahala yang dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Ya, amalan yang dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, justru dia mendapatkan dosa. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian ya, apakah batalnya ibadah itu? Ya, batalnya ibadah itu ya mencakup semua ibadah, ya mencakup semua ibadah, atau tidak mencakup semua ibadah yang dia kerjakan. Ini ada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan. Yang pertama ya, yaitu ya an yakun akhirul ibadah mabniyan ala awwaliha, yaitu akhir ibadah itu ada hubungannya dengan ibadah sebelumnya. Ya, yaitu yang mana ibadah itu, awal ibadah itu tidak sah jika akhir ibadah itu rusak. Ya, artinya jika akhir ibadah itu rusak, maka awal ibadah itu juga menjadi rusak secara keseluruhan. Contoh misalnya sholat. Ya, sholat ya. Sholat itu kan dari kita takbir atau ihram sampai salam itu kan dia satu kesatuan kan, yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya harus ada takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika misalnya ketika di takbiratul ihram dia masih ikhlas, belum ada riya, begitu juga ruku. Nanti ketika dia sudah misalnya sudah mau salam, ya sudah mau salam dia ada riya di situ, ya atau ketika dia tasyahud akhir dia muncul riya, maka semua ibadahnya dari rakaat pertama itu semuanya runtuh, tidak sah semua, atau bukan tidak sah, artinya tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ada riya di akhir ibadah yang dia kerjakan sebelum salam. Itu yang keadaan pertama. Adapun keadaan kedua, jika awal ibadah itu tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kedua. Contoh misalnya sedekah. Ya, sedekah kan terpisah dia. Misalnya seseorang bersedekah pada hari ini misalnya sedekahnya kepada si fulan misalnya 500.000. Dia betul-betul ikhlas. Kemudian dia keluarkan lagi sedekahnya kepada si fulan. Yang lainnya ya juga 500.000, tapi niatnya adalah karena riya misalnya untuk sedekah yang kedua. Berarti karena sedekah pertama tidak ada hubungan dengan sedekah yang kedua, artinya dia berdiri sendiri. Beda dengan sholat ya.
Salat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Beda dengan zakat. Jadi atau bersedekah dengan 500.000 yang pertama itu berbeda dengan bersedekah 500.000 dengan orang yang kedua. Ya, yang diberikan kepada orang yang kedua. Jika rianya itu hanya pada sedekah yang kedua, maka sedekah yang pertama ini tidak terhapus pahalanya karena dia ikhlas. Ini ikhwatul Islam wazakumullah ya, terkait tentang masalah ria dan pembagian-pembagiannya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya dalam pembahasan ini masih ada lagi satu hadis ya. Enggak, ada dua hadis lagi. Ya, jadi di dalam pembahasan ini, dalam bab ketiga ini ada dua hadis lagi. Ya, tapi karena waktu yang sudah habis ini sisa 2 menit, jadi kami tidak bisa menjelaskan dua hadis yang tersisa ini. Insya Allah pekan depan kita akan jelaskan dua hadis yang tersisa ini. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Islam wazakumullah. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan ya dalam apa namanya dalam penyampaian kali ini. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang khilaf, yang salah dari saya dan dari kekurangan ilmu saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Ya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira para peserta kajian akidah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bermajelis ilmu bersama kami pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan eh, pahala yang begitu besar kepada kita semuanya. Dan tak lupa pula Amin, kami amin. jazakumullah khairan kepada para donatur atau donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah SWT juga senantiasa memberikan pahala kepada donatur. Demikianlah Amin. dan kita sebentar malam seperti biasa kajian fikih ya. Kajian fikih kami sebentar malam jam 9 sampai jam 10. Bagi peserta yang ada kesempatannya silakan bergabung kembali di kajian bersama kami, kajian fikih insyaallah. Barakallahu fikum ya apa yang bisa kami sampaikan. Kami juga sampaikan kami akan membuka kajian hadis. Kajian hadis insyaallah mulai hari Ahad besok ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa istiqomah. Kajian hadis juga kami buka mulai besok. Kita buka mulainya jam setengah 7 sampai setengah 8. Ya, insyaallah akan kami kirimkan juga linknya di grup-grup yang sudah ada insyaallah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, ini ada rekamannya. Insyaallah saya akan kirimkan rekamannya. Silakan rekamannya mau ada yang share silakan. Kalau ada yang mau diputar lagi, didengar-dengar lagi silakan. Barakallahu fikum. Kami undur diri dengan membaca Barakallahu Ustaz. subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.